2 hari kemudian. Brak. Ella yang baru saja rehat dan menikmati sarapan pagi tanpa lauk dan sayur bergizi dikejutkan dengan gebrakan meja yang mengarah kepadanya. Setelah makan, cuci semua piring yang ada di dapur. Seperti biasa Tari memberikan perintahnya kepada Ella. Kenapa diam? Tari menaikkan suara 1 oktav karena keterdiaman Ella. Iya. Nanti Ella cuci. Ella memaksa kedua sudut bibir terangkat hingga membentuk senyum tipis. Ella makan di sudut dapur. Seorang diri menerima lirikan dan bisikan sinis para pelayan yang tertuju kepadanya. Ella menundukkan kepala, menyamarkan kesedihannya dengan mengusap perut yang telah sedikit membesar. Suapan demi suapan meluncur ke dalam mulutnya yang terasa hambar di lidahnya. Lihat. Bukankah mereka sangat serasi? Ella mengangkat kepalanya dan merasa bahwa suara itu dimaksudkan untuk menyindirnya. Ella melihat ke arah luar jendela. Dan merasa hantaman keras di ulu hati ketika matanya menangkap kesemesraan tuannya dengan Nona Jenna. Tuan Roy tersenyum. Sejak peristiwa itu, tuannya tak lagi hangat kepadanya. Ella seolah hanya menjadi objek pelampiasan nafsu dari majikannya itu. Sehari setelah peristiwa itu, malam berikutnya Ella diminta untuk melayaninya. Lalu paginya, tepatnya pagi ini, Ella ditinggalkan sendirian dalam kamar dengan kondisi tubuh yang dipenuhi memar di sepanjang bahu hingga dada. Malam pertama, apa Tuan Roy benar-benar melakukannya dengan Nona Jenna? Ella masih memikirkan hal itu. Terus memikirkannya sampai suara bernada ketus itu datang kepadanya. Seorang pembantu sampai kapanpun tidak akan sejajar dengan majikan. Ella kembali menundukkan kepala. Mencoba mengabaikan komentar buruk dengan kembali menghabiskan sarapannya. Dan berkat kesabaran hati Ella, mereka akhirnya diam dan memilih untuk melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Setelah sarapannya habis, Ella kemudian mencuci belasan piring yang menumpuk di wastafel. Ella terlalu hanyut dengan pekerjaannya sampai tidak menyadari kehadiran seorang pria berperawakan kumuh yang entah sejak kapan telah berdiri di belakangnya. Aroma keringat yang bercampur tanah tercium kuat di indera penciumannya. Ark! Ella menjatuhkan piringnya hingga pecah ketika sentuhan asing itu datang di area pinggang. Ella otomatis memutar tubuhnya dan menjauh. Matanya melebar. Terkejut ketika pelaku yang melakukan pelecehan itu adalah kepala pelayan di kebun pinus milik Tuan Roy. Papa Rahman? Ada apa? Ella? Kok pucat begitu? Pria berusia 35 tahun itu tertawa melihat ekspresi takut di wajah Ella. Ella mencuri pandang ke arah pintu. Dan seolah mengetahui isi kepala Ella, Rahman menghalanginya dengan menghimpit tubuh kecil Ella ke dinding. Pak Rahman mau apa? Ella menjerit ketika pria itu berusaha melakukan hal buruk kepadanya. Ceka. Jangan munafik. Ella. Bapak tahu. Kamu selama ini sudah menjadi simpanan Tuan Roy, kan? Rahman terkekeh. Rahman mencoba menyentuh payudara Ella yang terlihat lebih besar dan ranum dari sebelumnya. Jangan. Ella menepis tangan Rahman. Traumanya kembali datang begitu melihat ekspresi Rahman yang sangat menjijikkan begitu mirip dengan dua preman yang pernah mencoba memperkosanya. Ella mendorong tubuh besar Rahman. Saat Ella bersiap untuk lari, tangannya ditarik olehnya. Ella meronta dan hampir menjerit histeris kalau saja suara itu tidak segera datang. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Rahman. Roy berdiri di depan pintu. Sorot mata tajam pria itu membuat Rahman gugup. Saya cuma... istirahat. Tuan. Maaf. Rahman buru-buru melepas cengkeramannya pada Ella. Lalu undur diri dan berlari meninggalkan dapur. Buatkan aku kopi. Roy kemudian duduk di kursi yang beberapa saat lalu dipakai oleh Ella untuk sarapan.
Suara berat yang jauh dari lembut itu membuat Ella terpaku. Sedih. Kenapa diam? Cepat buatkan aku minuman. Ella yang selama ini tidak pernah dibentak oleh Tuan Roy terkesiap. Iya. Ella mengangguk cepat. Dengan tangannya yang gemetar, Ella membuatkan kopi favorit tuannya. Ini tuh tuan. Ella memainkan jari tangannya begitu majikannya menyesap kopi yang ia seduh. Bruk. Minuman apa ini? Aku tidak suka minuman yang manis. Ella. Ella mundur selangkah mendengar gebrakan keras yang diikuti oleh geraman sang majikan kepadanya. Tapi Ella tidak memberi gula. Jadi kamu mau bilang kalau aku bohong? Roy memundurkan kursinya lalu menendangnya dengan begitu keras hingga terjatuh. Ella mundur saat Roy mendekatinya. Tubuhnya menabrak meja dapur. Dan saat akan menjauh, tubuhnya telah dihimpit oleh tubuh tinggi pria itu. Ella menunduk semakin dalam. Tanpa berani membalas tatapan dingin Roy. Seperti kata ibuku, kamu memang memiliki bakat untuk menggoda para pria. Ella. Ella otomatis menengadahkan kepala. Ia menggeleng kuat-kuat. Tidak. Ella tidak melakukan hal itu. Sejak kapan gadis kecil sepertimu mulai berani membalas ucapanku? Ella. Sambil menggeram, Roy mengangkat tubuh mungil Ella. Lalu menjatuhkannya ke atas meja. Didorongnya tubuh Ella agar berbaring. Tuan Roy mau apa? Jangan. Ella meronta begitu Roy menyingkap roknya hingga ke atas pinggang. Tangannya yang besar mengusap pahanya yang halus. Lalu meluncuti celana dalamnya dengan tidak adil. Dengan satu tangan jatuh di kewanitaannya. Roy kemudian mendekatkan wajahnya pada Ella. Lalu menyerang bibir pualamnya penuh gairah. Ella mencoba melepaskan diri. Namun Roy terus menyerang. Roy baru melepaskan ciumannya ketika Ella telah kehabisan pasokan udara di paru-parunya. Ella mengusap bibirnya dengan nafas terengah. Air matanya tanpa sadar mengalir ketika pria yang saat ini tengah melonggarkan ikatan dasi di leher begitu berbeda dengan Tuan Roy yang dikenalnya dulu. Tidak ada kelembutan dan kehangatan yang biasa pria itu berikan untuk Ella. Sakit. Ella meringis menahan rasa ngilu ketika sesuatu di bawah sana sedang menusuk dan menghimpitnya dengan kuat. Tanpa pemanasan, Roy membenamkan diri ke dalam organ intim Ella yang belum sedikit pun basah. Sakit sekali tuan. Hentikan. Ella memukul bahu Roy. Air mata kesakitan tumpah mewarnai duka. Kenapa kamu menangis? Ella. Bukankah selama ini aku selalu melakukan ini kepadamu? Bisik Roy sembari menciumi leher Ella. Tanpa peduli dengan wajah polos Ella yang tengah menahan sakit. Roy menghentakkan miliknya lebih dalam sampai tangis Ella kian menjadi-jadi. Hiks. Ella menangis dengan tubuh menggigil. Terganggu. Roy mulai terganggu dengan suara tangis Ella. Ditariknya sedikit kejantanannya. Membiarkan ruang untuk Ella agar terbiasa dengan ukurannya yang memang cukup besar untuk dapat Ella tahan. Hentikan tangisanmu, Ella. Roy kemudian mendekatkan wajahnya pada Ella hingga tak berjarak. Roy mencium setiap sisi pada wajah Ella dengan sikap yang kembali ia buat lembut. Seperti ciuman seorang ayah kepada putrinya. Dan seperti dugaan Roy, Ella tiba-tiba berhenti menangis. Kedua tangan gadis itu bahkan terangkat dan mulai mengalung erat di lehernya yang gagah. Ella mulai menikmati ciuman yang Roy berikan termasuk hentakan demi hentakan yang Roy ciptakan di dalam tubuhnya. Ella. Roy menaikkan ritme percintaannya ketika ia telah hampir mencapai puncak. Ella mencintai Tuan Roy. Ella menyatakan perasaannya dengan susah payah. Bersamaan saat tuannya menumpahkan benih terlarang ke dalam tubuhnya. Dengan nafas terengah, Ella menatap wajah Roy. Berharap bahwa ketulusan cintanya dibalas serupa oleh tuannya.
Namun yang ia dapatkan adalah sebaliknya. Tuan Roy hanya menatapnya diam. Saat itulah Ella sadar. Ella tidak pernah mendengar majikannya mengucapkan cinta kepadanya. Tidak pernah.